Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlen Fataya Pratomo dari program studi PJJ Akuntansi. Ya, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi ujian akhir dalam mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis, ya, saya akan memaparkan tentang penyajian dan distribusi data serta ukuran pemusatan data. Ya, oke. Kenapa saya ingin memaparkan ini ya? Yang pertama, bahwa penyajian dan ukuran pemusatan data itu penting ya, karena data itu tidak bisa kita olah ataupun kita terjemahkan ketika penyajiannya tidak sesuai ya, ataupun tampilannya tidak pas. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan sistematis ya. Jadi data mentah itu perlu disajikan secara sistematis agar mudah dipahami. Jadi data itu sebenarnya semuanya awalnya itu mentah ya. Jadi data itu sangat banyak sampelnya, mulai dari sampel, mulai dari populasi ya, yang secara ekosistem, entitas dan sebagainya. Kemudian data itu ada ukurannya, yaitu ukuran pemusatan. Ya, kali ini kita bahas yang data tunggal saja, kemudian kita yang simpel yaitu dari min, median, modus ya. Kemudian dari data itu, ukuran data itu akan dirangkum menjadi data yang dengan nilai yang representatif. Yang terakhir adalah bahwa data ini penting sekali sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ya, baik dalam bidang apapun. Kalau kali ini kita dalam hal bidang ekonomi dan bisnis. Seorang leader ya, di bidang manajemen ya, middle management maupun sampai top management itu akan sangat bijaksana jika dia memutuskan sesuatu berdasarkan data. Nah, data ini harus valid tentunya, valid, sistematis dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat dan bijaksana. Oke, berikutnya. Ya, ini tujuan penulisan ya. Intinya kita ingin memahami definisi penyajian data, kemudian memahami konsep ukuran data, dan kita akan melihat beberapa studi kasus ya, sederhana, kemudian yang terakhir kita mengetahui penerapan dalam ekonomi dan bisnis. Nah, penyajian data itu banyak macamnya ya, kita ambil yang umum ya, ada 5. Yang pertama tabel frekuensi. Tabel ini mengelompokkan data dalam kelas ya. Jadi berbagai data yang ada dimasukkan ke dalam tabel dengan berbagai indikator. Berikutnya ada diagram. Diagram ini ada 3. Yang pertama diagram batang, perbandingan antar kategori. Kemudian ada diagram lingkaran, menunjukkan proporsi. Kemudian ada diagram garis, menganalisis tren. Dan yang terakhir ada histogram dan poligon. Ya, distribusi, frekuensi, kuantitatif. Sebenarnya kalau banyak ada juga OGIS dan sebagainya. Ya, karena keterbatasan waktu dan sebagainya kita bahas ini aja. Oke, yang pertama contoh tabel frekuensi ya. Tabel frekuensi ini kita perlu ada parameter ya, ada parameter yang digunakan adalah usia di contoh ini ya. Jadi ada nama dan usianya. Nah, ini kalau semakin banyak kita juga bisa memetakan ya dari tabel-tabel ini, nanti mungkin berapa orang yang usianya di bawah 25 tahun, berapa orang yang di atas 25 tahun dan sebagainya. Sehingga kita bisa memberikan data yang representatif. Ya. Tabel adalah metode penyajian data yang menyusun informasi dalam baris dan kolom sehingga mempermudah pembaca dalam memahami pola atau hubungan antar data. Berikutnya diagram ya, contohnya diagram batang ya. Di sini ada data terkait ini ya, lompat jauh ya. Lompat jauh adalah lompatan pertama, kedua dan ketiga.
Jadi masing-masing peserta itu diberikan 3 kali lompatan. Nah, dari data ini kita bisa melihat gitu kan siapa yang paling tinggi di lompatan ke berapa. Oke, diagram batang ya. Diagram ini menampilkan data kategori dengan batang vertikal atau horizontal, memudahkan perbandingan antar kategori. Nah, berikutnya adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini menggambarkan proporsi setiap bagian keseluruhan efektif untuk menunjukkan distribusi persentase ya. Jadi contoh yang di sini ini nggak lengkap ya. Sebenarnya kalau lengkap ini harus ada persentasenya. Persentase kemudian ada jumlah totalnya sehingga kita bisa mengetahui proporsi setiap elemen. Walaupun secara garis besar kita lihat ini biru ini kan talbay penerimaan pajak ya. Kita lihat yang biru ini paling banyak setengah lebih ya. Ini ada PPN, kemudian disusul PPH yang orange, PBB yang abu dan biaya baterai yang kuning ya. Nah, ini menunjukkan proporsi ya. Kalau lengkap itu harusnya ada persentasenya supaya kita bisa menggunakan perbandingan untuk menghitungnya. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis ini menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu ideal untuk mengalami tren atau pola dalam periode tertentu. Misalkan ini paling sering digunakan kalau sekarang itu dalam grafik kripto, saham, kenaikan harga emas dan sebagainya, itu menggunakan diagram garis karena kita perlu melihat perubahan dari waktu ke waktu ya, dinamika dari sebuah harganya. Berikutnya kita lihat histogram dan poligon. Nah, kalau histogram dan poligon ini digunakan untuk data kuantitatif dalam kelas interval. Nah, kelas interval berarti dia nggak tunggal ya. Jadi ada misalkan interval dari 100 sampai 199 sebanyak 15 frekuensi di situ. Ya. Histogram dan poligon adalah dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Ya, ini histogram ini sebenarnya itu kan kayak diagram batang ya, ada kotak-kotak gitu, tapi dia datanya itu interval. Tadi kalau di diagram batang yang awal masih pakai data tunggal ya. Ini ada sumbernya saya cantumkan ya, yang mengambil dari justreference.wordpress.com. Kemudian ada poligon frekuensi, itu garisnya yang melengkung-melengkung ini ya, ada poligon frekuensi. Berikutnya setelah kita mengetahui penyajian data, kita juga akan membahas ukuran pemusatan data ya. Jadi ada 3 yang kita bahas untuk data tunggal. Yang pertama rata-rata atau min ya. Tentunya ini paling sering digunakan ya. Kalau di aplikasi Excel rumusnya udah hafal semua mungkin ya. Sama dengan average gitu ya. Ini rata-rata atau min adalah hasil bagi dari jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Ya. Kemudian median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi ada clue-nya bahwa median itu datanya harus diurutkan dulu. Kalau nggak diurutkan nilai tengahnya nggak pas nanti ya. Jadi harus diurutkan dulu dari kecil ke terbesar. Ya. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah, nilai yang di tengah ya. Misalkan ada 7 data, berarti median adalah data keempat ya kalau 7 data. Tapi kalau datanya genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Jadi misalkan kalau ada 8 data, berarti data keempat dan kelima itu tengah-tengahnya ya, itu tinggal dibagi dua ya, sama rata-ratanya. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Ya, ini perlu kita lihat yang paling banyak muncul itu adalah modus. Ya. Nah, ini contoh ya, kita ada soal rata-rata. Ya, ini x ya, itu sigma x jumlahnya di per n itu total ya, jumlah data. Ya, jadi sigma x itu berarti semua data ya. Misalkan ada 100 data, berarti ya ada 100 data yang dijumlahkan dan dibagi n-nya 100. Contohnya ini kalau di yang dicontohkan itu mudah ya, ada 5 data saja. Kita jumlahkan semua kemudian dibagi jumlah datanya atau kon ya. Jadi kalau kita n ini kalau di Excel pakai rumus kon ya, kon. Tapi kalau ada sigmanya jumlahnya itu berarti rumusnya sum ya, sama dengan sum. Jadi beda, sum sama kon itu beda ya. Oke, kita lanjutkan median atau nilai tengah ya. Jadi jika data ganjil itu nilai tengahnya yang di tengah-tengah, tapi kalau datanya genap maka
kita menggunakan rumus rata-rata juga, rata-rata antara dua data yang berada di tengah. Misalkan ada 4 data, maka data kedua dan ketiga merupakan data yang perlu kita ambil nilai tengahnya. Ya, rata-ratanya. Berikutnya modus, ya modus tunggal atau unimodal adalah suatu nilai yang dominan. Jadi kalau tunggal dia hanya satu yang terbanyak. Bimodal jika ada dua modus, ya misalkan ada data yang jumlah terbanyaknya dua, misalkan angka 9-nya ada 4, terus ada angka 8-nya ada 4, jadi modusnya angka 9 dan 8 di bimodal. Kemudian ada multimodal lebih dari dua. Tanpa modus jika semua nilai frekuensi yang sama, misalkan angka 1 sama 10, itu nggak ada modusnya karena satu-satu semua ya. Tapi kalau ada angka 1 sampai 9, 9-nya dua kali baru 10, itu modusnya 9. Contoh ini data 4, 6, 6, 7, 9, 9, 9. Modus berarti angka 9 karena di sini ada 3. Kalau misalkan angka 6-nya ada 3, berarti dia maksudnya bimodal ya, modusnya 2. Tapi kalau ada angka 7-nya 3 juga, kalau lebih dari 2 namanya multi modal. Tapi kalau nggak ada yang lebih ya dari yang lain, itu berarti tanpa modus. Oke, ini contoh soal kasus. Ya, soal kasus sebuah perusahaan retail mencatat jumlah penjualan produk dalam unit selama 7 hari berturut-turut ya. Dari uh, kalau dari data ini sebenarnya kita juga bisa mengetahui rata-rata penjualan setiap pegawai misalkan, setiap sales ya. Jadi kita bisa membandingkan antara salah satu dan lainnya sehingga pemberian gajinya tuh sesuai. Nah, contohnya kalau ini soalnya masih soal yang normatif ya, belum penerapan langsung. Jadi tentukan rata-rata, median dan modus dan data tersebut. Oke, ini ada 7 data. Kalau rata-rata berarti kita perlu menjumlahkan seluruhnya kemudian dibagi dengan 7 datanya ya, kamu 38,8. Nah, kalau nilai tengah kita perlu mengurutkan ya, jadi kata kunci adalah diurutkan dari kecil ke terbesar. Kemudian karena cuma ada ganjil maka medianya di data keempat yaitu 40. Kemudian nilai modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kita lihat ya dari sini nilai yang paling sering muncul adalah angka 40 sebanyak 3 kali sehingga modusnya adalah 40. Ya, mungkin itu ya salah satu materi yang saya ambil untuk tugas kali ini. Statistika ini sangat luas ya, ini baru awalannya saja. Data tunggal sebenarnya banyak sekali pengolahan data ya, termasuk yang sudah saya kerjakan ya. Saya kebetulan di bidang ini ya, perpajakan ya, jadi begitu banyak data dari mulai laporan keuangan, potensi dan sebagainya, itu isinya angka semua. Jadi kalau kita nggak menggunakan ilmu statistika untuk merampingkan data tersebut sehingga data tersebut dapat disajikan dengan baik dan sebagainya, itu banyak waktu yang sia-sia untuk mengerjakannya. Jadi memang sangat penting sekali untuk mengolah data ya, menjadi data yang dapat digunakan dan akurat. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.